Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ramadan Fajar, biasa dipanggil Haikal. Saya adalah mahasiswa Teknik Perminyakan angkatan 2025 Universitas Pertamina. Saya sangat antusias terhadap proses seleksi asisten praktikum Fisika Dasar 1 periode 2026-2027. 3 fun fact tentang saya adalah pribadi yang disiplin, pribadi yang bertanggung jawab, dan pribadi yang bisa memanajemen waktu dengan baik. Namun, di balik 3 kelebihan tersebut, saya memiliki kekurangan, yaitu saya adalah pribadi yang kurang teliti. Namun, saya dapat menyiasatinya dengan melakukan double checking setiap pekerjaan yang saya lakukan agar tetap berkualitas dan tetap akurat. Selain itu, saya memiliki hobi yang biasa saya lakukan saat saya memiliki waktu luang. Yang pertama adalah belajar. Saya sangat suka belajar terhadap hal baru, khususnya di bidang oil and gas. Yang kedua, saya sangat suka mendengarkan musik seperti Last Night on Earth by Green Day. Alasan saya ingin menjadi asisten praktikum Fisika Dasar 1 adalah saya memiliki minat yang besar di dalam dunia sains dan di dalam dunia oil and gas. Seperti yang kita tahu, di dalam dunia oil and gas, terutama pengeboran, prinsip fisika akan tetap terpakai di dalam dunia tersebut. Selain itu, saya juga ingin berbagi ilmu kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya dan ingin menciptakan suasana belajar yang edukatif, terstruktur, dan efektif. Selanjutnya, saya memiliki beberapa target dengan bergabungnya saya menjadi asisten praktikum Fisika Dasar 1. Yang pertama, saya ingin menguasai seluruh modul praktikum Fisika Dasar 1 lebih mendalam lagi dan lebih baik lagi. Yang kedua, saya ingin membangun koordinasi yang solid dengan sesama asisten dan koordinator laboratorium. Yang ketiga, saya ingin beradaptasi penuh dengan alur kerja laboratorium untuk menjamin kelancaran jalannya praktikum. Dan yang terakhir, saya ingin belajar bagaimana saya memanajemen waktu dengan baik antara menjadi asisten dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Kontribusi yang akan saya berikan untuk Laboratorium Fisika Dasar 1 adalah dedikasi penuh dalam memandu praktikan. Yang kedua, saya ingin memastikan prosedur keselamatan dan teknis diikuti dengan disiplin dan ketat. Yang ketiga, saya ingin memberikan bantuan pengolahan data yang jelas dan mudah dipahami agar semua praktikan dapat memahami konsep dasar dengan maksimal dari setiap percobaan. Lalu, yang selanjutnya, saya ingin membahas terhadap salah satu modul praktikum Fisika Dasar 1, yaitu dasar pengukuran dan ketidakpastian. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah dasar teori, yang kedua ada tujuan praktikum, yang ketiga ada daftar alat, yang keempat ada prosedur percobaan, yang kelima ada data yang akan diambil, dan yang terakhir adalah persamaan yang akan digunakan untuk pengolahan data. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran untuk mendapatkan satuan yang diinginkan menggunakan alat ukur. Sedangkan alat ukur adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menentukan suatu besaran, suatu kuantitas, maupun variabel fisis. Pastinya, di setiap pengukuran terdapat nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian selalu ada dan wajib disertakan di suatu pengukuran. Dari dasar teori tersebut, kita memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menentukan alat ukur dengan baik sebagai dasar percobaan. Yang kedua, menentukan angka ketidakpastian hasil pengukuran. Yang ketiga adalah menentukan persamaan yang akan digunakan untuk mencari data hasil percobaan. Untuk mensukseskan praktikum, kita memiliki beberapa alat yang akan digunakan selama praktikum berlangsung. Yang pertama adalah mikrometer sekrup, lalu ada jangka sorong, lalu ada neraca, penggaris, termometer, barometer laboratorium, gelas ukur, benda tidak beraturan, bola besi, dan bola kuningan ataupun aluminium. Sebelum masuk ke prosedur percobaan, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengukur menggunakan mikrometer sekrup, jangka sorong, maupun neraca. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengukur suatu besaran menggunakan mikrometer sekrup. Kita lihat di sini bahwa ada angka 0, 1, dan 2. Sedangkan di antara 0 dan 1 ini berarti setengah, di antara 1 dan 2 ini berarti setengah juga.
Sedangkan kita lihat di sini, setelah angka 2, terdapat garis kecil seperti di antara 1 dan 2 dan di antara 0 dan 1, yang berarti setengah. Jadi kita tulis dahulu 2,5 mm. Ditambah, kita lihat di sebelah kanan ada angka 25 dan 30. Kita lihat garis yang kecil-kecil di sini. Ini menandakan bahwa setelah 25 ini adalah 26, lalu 27, 28, 29 dan 30. Sedangkan di sini yang segaris dengan garis panjang di sini adalah di angka 27. Jadi kita tulis 2,5 mm tadi ditambah 27 dikali 0,01. Lalu kita sederhanakan, ini milimeter juga, 2,5 mm ditambah 0,27 mm, yang hasilnya adalah 2,77 mm. Lalu yang selanjutnya adalah jangka sorong. Di jangka sorong tidak jauh berbeda dengan mikrometer sekrup. Yang pertama, kita harus melihat angka 0 di bagian sini itu merujuk pada angka yang mana. Sama seperti tadi, ini adalah angka 1, ini angka 2, yang berarti setiap garis-garis kecil ini itu menentukan angka seperti 0,1, 0,2, 0,3 sampai seterusnya. Baik, jika kita lihat 0 di sini adalah lurus dengan angka setelah 1,1 namun sebelum 1,2. Jadi kita tulis terlebih dahulu bahwa 1,1 cm akan ditambahkan dengan, kita lihat di sini. Nah, untuk menentukan berapa angka selanjutnya, di sini kita melihat angka dari 0 sampai 10 yang di sini itu lurus dengan garis di atasnya itu lurus dengan yang mana? Jika kita lihat di sini, yang paling lurus adalah angka 7. Jadi 1,1 cm di sini kita akan tambahkan dengan 7 dikali 0,01 cm. Yang hasilnya 1,1 cm ditambah dengan 0,07 cm, hasilnya 1,17 cm. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan neraca. Perlu diketahui bahwa neraca dengan mikrometer sekrup dan jangka sorong adalah berbeda. Jika neraca digunakan untuk menentukan massa dari suatu benda, sedangkan jika mikrometer sekrup dan jangka sorong digunakan untuk menentukan suatu panjang suatu benda. Untuk neraca sendiri sangatlah berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita lihat di sini ada angka 150 yang ditandai dengan atasnya, lalu ada 20 dan 3. Nah, untuk perhitungan neraca kita hanya butuh untuk menjumlahkan dari ketiga poin tersebut. Ada 150 ditambah 20 ditambah 3. Di mana hasil dari penjumlahan ini adalah 173, namun satuannya di sini adalah gram, karena neraca digunakan untuk menghitung suatu massa dari benda yang kita ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur percobaan benda beraturan. Yang pertama, ukur panjang, lebar, dan tinggi dari benda beraturan yang telah disediakan sebanyak 3 kali menggunakan jangka sorong maupun penggaris. Yang kedua, ukur diameter benda beraturan yang telah disediakan sebanyak 3 kali menggunakan mikrometer sekrup. Yang ketiga, ukur massa benda beraturan sebanyak 1 kali saja menggunakan neraca. Yang keempat, buat tabel data pengukuran benda beraturan lengkap dengan ketidakpastian menggunakan nilai standar deviasi. Yang keempat, lalu selanjutnya hitung volume benda beraturan dengan nilai KTP mutlak dan KTP relatifnya. Lalu selanjutnya hitung massa bahan dengan nilai KTP-nya. Lalu yang terakhir,
hitung densitas benda serta gunakan perambatan ketidakpastiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur percobaan pada benda tidak beraturan. Yang pertama, ukur volume benda tidak beraturan sebanyak 1 kali menggunakan gelas ukur yang diisi zat cair. Nilai volume disajikan dengan KTP relatifnya. Yang kedua, ukur massa benda tak beraturan 1 kali menggunakan neraca. Dan yang terakhir, tentukan densitas benda tidak beraturan serta gunakan perabatan ketidakpastian. Pada percobaan benda beraturan, terdapat beberapa data yang akan diambil, seperti panjang, lebar, dan tinggi benda beraturan, lalu diameter benda beraturan, dan massa benda beraturan. Sedangkan pada benda tidak beraturan, terdapat juga data yang akan diambil, seperti volume benda tidak beraturan, lalu massa benda tidak beraturan. Di percobaan kali ini, kita memiliki beberapa rumus yang akan kita gunakan untuk pengolahan data. Yang pertama adalah kita akan mencari rata-rata dari setiap panjang, lebar, dan tinggi menggunakan rumus P rata-rata. Kita gunakan panjang sebagai contoh, sama dengan misalnya kita memiliki 3 data, jadi kita akan menggunakan P1 ditambah P2 ditambah P3 dibagi total jumlah percobaannya sebanyak 3, maka kita akan mendapatkan panjang rata-rata dari percobaan tersebut. Sama pun dengan lebar maupun tinggi, seperti lebar 1 ditambah lebar 2 ditambah lebar 3 dibagi 3, kita akan mendapatkan lebar rata-rata dari percobaan. Dan tinggi 1 ditambah tinggi 2 ditambah tinggi 3 dibagi 3, kita akan mendapatkan rata-rata tinggi dari percobaan tersebut. Lalu selanjutnya kita memiliki persamaan yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai dari KTP. Jadi KTP kita akan mencari menggunakan rumus KTP kita gunakan juga di setiap persamaan antara panjang, lebar, dan tinggi. Sebagai contoh, kita akan menggunakan panjang sebagai contoh untuk mencari nilai KTP dari panjang. Rumusnya adalah KTP dari panjang sama dengan akar dari P dalam kurung P1 kurangi P rata-rata dikuadratkan ditambah P2 dikurangi P rata-rata dikuadratkan ditambah P3 dikurangi P rata-rata dikuadratkan. Dan total di sini dibagi dengan 3 dikurangi 1, yaitu sama dengan 2. Lalu yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai KTP panjang, KTP lebar, dan KTP tinggi, kita akan mencari KTP volume, di mana rumus dari KTP volume adalah KTP dari P rata-rata dibagi P rata-rata ditambah KTP L lebar dibagi lebar rata-rata ditambah KTP tinggi dibagi tinggi rata-rata dan akan dikalikan dengan volume rata-rata. Baik, sekian perkenalan singkat dan penjelasan mengenai materi modul dasar pengukuran dan ketidakpastian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Besar harapan saya untuk dapat berkontribusi secara langsung sebagai asisten praktikum fisika dasar 1 periode 2026-2027. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.